از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA, seringkali manusia melihat siapa yang menyampaikan suatu pesan dibandingkan dengan pesan itu sendiri. Akan tetapi, Hadrat Masih Maud Wassalam mengingatkan kembali kepada kita bahwa seharusnya berkenaan tentang kebenaran itu adalah semata-mata hanya berpijak kepada nasihat dari kebenaran itu sendiri daripada melihat kepada siapa yang menyampaikannya. Dalam kesempatan ini kita bertemu kembali dalam program Lafaz Al-Masih dengan mengusung sebuah tema dari satu mahfuzat, dari satu ungkapan ya yang banyak disampaikan oleh kalangan cendekiawan, kalangan ulama, unzur ma qala wala tanzur ma qala. Perhatikanlah apa yang disampaikan dan bukan memperhatikan siapa yang menyampaikannya. Bersama saya Yudi Wahyudin, dan alhamdulillah saat ini kita sudah disertai dan ditemani oleh narasumber kita Maulana Saifullah Ahmad Faruk. Baik, terlebih dahulu kita akan sapa narasumber kita. Assalamualaikum Maulana, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Ya, bertemu kembali Maulana dengan bahasan kupasan sabda-sabda dari Hazrat Masih Maud Wassalam. Yang mana dalam kesempatan ini Huzur Hazrat Masih Maud Wassalam mengungkapkan satu ungkapan yang terkenal, ya, unzur ma qala wala tanzur ma qala. Perhatikanlah apa yang disampaikan dan janganlah memperhatikan siapa yang menyampaikan. Agar tidak lebih penasaran ya bagaimana Huzur Wassalam mengupas berkenaan tentang hal ini, barangkali Maulana bisa menyampaikan selengkapnya seperti apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud Wassalam berkenaan tentang tema ini. Silakan Maulana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Masih Maud Wassalam mengenai hal ini beliau bersabda, ini memang benar, yakni ini memang benar, yakni lihatlah pada apa yang dikatakan, jangan melihat pada siapa yang mengatakan. Jika tidak demikian, maka manusia bisa luput dari kebenaran, dan dengan begitu manusia dari dalam dirinya sendiri menumbuh kembangkan suatu benih kesombongan dan takabur. Sebab jika seseorang murni merupakan pencari kebenaran dan shadaqat, maka tidak ada urusan sedikit pun dengan masalah kelemahan orang lain. Jika seorang pemberi nasihat melakukan sesuatu bagi keuntungan dirinya sendiri, apa urusan kalian dengan itu? Tujuan kalian yang sebenarnya adalah mencari kebenaran. Memang tidak diragukan lagi bahwa orang-orang ini menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan serta situasi, dan hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali. Dan ketika mereka menyampaikan nasihat, mereka tidak menyinggung hal-hal yang memang sangat diperlukan pada waktu itu. Dan tidak pula mereka menyentuh penyakit-penyakit yang diidap oleh orang-orang yang menjadi sasaran nasihat mereka. Mereka terus saja menyampaikan pandangan mereka dari berbagai sudut. Jika mereka memperhatikan hadrat Rasulullah SAW, mereka dapat mempelajari cara yang sangat baik dalam berdakwah. Seseorang datang kepada hadrat Rasulullah SAW dan bertanya, amal apa yang terbaik? Rasulullah menjawab, bersedekah. Kemudian orang lain datang dan menanyakan hal yang sama kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menjawab, mengkhidmati orang tua. Orang ketiga datang dan menanyakan hal yang sama, beliau menjawab hal yang lain lagi. Pertanyaannya mungkin sama, tetapi jawabannya berbeda. Sebagian orang tergelincir dalam hal ini. Orang-orang Kristen melancarkan banyak tuduhan tentang hal ini. Tetapi orang-orang yang bodoh itu tidak memperhatikan cara berberkat hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut.
Hal yang perlu digarisbawahi dari cara ini adalah bahwa jawaban harus sesuai dengan keadaan penanya. Amal terbaik bagi orang kikir adalah dia harus menyingkirkan sifatnya ini. Dan amal terbaik bagi orang yang tidak mengkhidmati orang tuanya adalah mengkhidmati orang tuanya. Dia membutuhkan jenis pelajaran ini untuk menjadikannya seseorang yang lebih baik, yakni mengkhidmati orang tuanya. Sebagaimana pentingnya seorang ahli medis atau pengobatan untuk membuat diagnos yang baik atas pasiennya, maka penting juga bagi seorang dai untuk mempelajari manusia dengan baik. Tetapi malangnya, pengetahuan dan penglihatan itu hanya diberikan kepada dai atau penyeru dari Tuhan. Itulah sebabnya meskipun kenyataannya ada ribuan dai yang muncul, tetapi moral dari negara ini semakin runtuh. Segala macam kelemahan moral dan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan masuk ke dalam manusia. Malfuzat jilid kedua halaman 105 sampai 106. Ini sabda Hadrat Masih Maud Asatu Wassalam ini yang saya kira sangat menarik. Dan sebetulnya ini sudah menjadi fenomena yang umum dan sering dibahas dalam dunia dakwah, dalam dunia bertabligh. Kutipan yang beliau sampaikan tadi ya, tentang bagaimana cara Rasulullah berdakwah, dan ada satu poin yang menarik bahwa seorang dai itu harus mempelajari keadaan manusia. Nah, seperti tadi yang dicontohkan beliau, ada 3 orang yang datang dengan pertanyaan yang sama tentang amal yang terbaik, dan itu 3 jawaban yang beliau berikan. Jadi kita melihat satu sisi bahwa dakwah ini bukan hanya mengejar bahwa ini harus saya sampaikan, pokoknya target saya adalah menyampaikan, tetapi dilihat bahwa objek dakwah ini keadaannya seperti apa. Maka di dalam dunia dakwah itu ya seorang penyampai, subjek dakwah, kemudian ada objek dakwah, ya. Maka ini dilihat seperti apa objeknya, dan nanti ya yang disampaikan itu akan sesuai atau menyesuaikan dengan kondisi keadaan si objek. Nah, contoh yang lain misalkan dalam dunia dakwah ini adalah bagaimana Hadrat Imam Mahdi Asatu Wassalam, bagaimana para sahabat, bagaimana para khulafa, ya, bagaimana para dai-dai pada zaman itu juga melakukan dakwah-dakwah yang sesuai dengan objeknya. Saya teringat ada satu kisah ya, seorang Ahmadi yang buta huruf, ya, tidak bisa membaca, dan dia seorang petani. Ya, jadi dia memanggil seseorang yang bisa membaca, sambil membajak sawah dia juga menyampaikan dakwah, ya, menyampaikan tabligh kepada orang itu. Dan caranya adalah bagaimana? Caranya adalah sambil dia membajak sawah itu, kemudian dia memberikan buku Hadrat Masih Maud, ya, untuk dibaca oleh seorang ini, ya, sambil dia bekerja. Ya, coba kamu bacakan, tolong bagian ini dibacakan sambil bekerja gitu. Dan sebetulnya hakikatnya dia sedang mentablighi si orang yang membacakan ini. Dan karena terus-menerus berulang begitu, sehingga yang tadinya hanya sekadar membacakan orang ini, ya, kemudian akhirnya dia tertarik dan kemudian masuk jemaat. Ya. Dari kisah ini kita melihat sebetulnya zaman manapun, ya, di zaman manapun atau dalam kondisi zaman modern sekarang atau zaman dulu, zaman Rasulullah, objek dakwah itu, ya, itu menjadi sangat penting. Karena yang kita dakwahi itu bukan hanya telinga dan bukan hanya matanya, tetapi sangat erat kaitannya dengan hati. Orang kalau mau beriman, orang menerima sebuah nilai, menerima sebuah norma, ya, menerima sebuah ajaran, itu bukan hanya dengan telinga dan dengan mata, tapi juga dengan hati. Nah, maka bagaimana Rasulullah SAW itu dalam berdakwah, beliau memahami kondisi kejiwaan. Jadi psikologi, ya, ilmu psikologi ini sangat penting untuk para dai. Ya, ketika datang seorang petani yang minta petunjuk, ya, mungkin jawabannya harus mendekati dengan kira-kira analogi-analogi dan ilmu pertanian. Kalau yang datang seorang pedagang, kita berdakwah kepada seorang pedagang atau komunitas pedagang, mungkin analogi-analogi tentang kebenaran itu
ya mendekati kepada analogi-analogi ilmu perdagangan dan seterusnya. Nah, ini menarik dan tentu ilmu yang semacam ini, cara yang semacam ini, contoh semacam ini dan ini akan berlaku di setiap zaman, di setiap masa. Ya, ini hal yang luar biasa saya kira. Ya, keterkaitan dan hubungan antara nasihat dengan pemberi nasihat dan juga bagaimana pemberi nasihat atau bahkan penerima nasihat itu sendiri menyadari di lingkungan mana dia berada, sehingga bagaimana dia bisa menarik satu kebaikan dari setiap nasihat itu akan saling berhubungan satu sama lain tentu saja. Betul. Nah, menarik di sini untuk kita bisa diskusikan lebih dalam bagaimana kita bisa mencapai satu kebaikan, satu hikmah dari apa yang tengah kita bahas ini berkenaan tentang pembawa nasihat, nasihat itu sendiri, penerima nasihat. Nah, kalau misalnya kita sebagai penerima nasihat, ya tentu bagaimana kita diarahkan untuk bisa lebih fokus kepada nasihatnya itu sendiri, sehingga bisa dapat menjadi sarana untuk perbaikan-perbaikan diri kita. Nah, kalau kita menjadi pemberi nasihat yang ternyata ya tadi Maulana sampaikan ujung-ujungnya ternyata ketika kita memberikan nasihat itu nasihat tersebut ternyata sebagian besar untuk menasihati diri sendiri ya dan seterusnya, dan kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan daripada itu. Nah, akan tetapi ketika satu hal yang diingatkan berkenaan tentang unzur maqala, perhatikanlah apa yang disampaikan, ya. Wala tanzur man qala, ya, dan janganlah memperhatikan siapa yang mengatakan. Nah, bolehkah kita bersikap tidak peduli gitu dengan keadaan diri kita gitu kan? Kamu harus memahami apa yang saya katakan, kamu harus melakukan apa yang saya katakan, kamu tidak perlu melihat apa yang saya lakukan. Itu bagaimana seharusnya kita menyikapi hal tersebut, Maulana? Ya. Tentang hal ini tentu apa yang disampaikan oleh tadi Hadrat Masih Maud Wassalam sebetulnya itu yang beliau sampaikan sangat singkat ya, sangat singkat. Tetapi kalau melihat dari pola ya, dari cara yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh beliau sendiri ya, ada satu kebiasaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan itu juga menjadi satu bahasa yang umum ya di kalangan dunia dakwah itu. Janganlah kita berdakwah kepada orang yang sedang lapar. Ya, ini cara, ya. Karena orang yang sedang lapar, sebagus apapun materi yang kita sampaikan, sepasih apapun dalil yang kita sampaikan, ketika yang kita objek dakwah kita itu sedang lapar, maka yang dia butuhkan itu bukan dalil. Maka yang dia butuhkan itu bukan ceramah, tapi yang dia butuhkan itu adalah makan. Maka bagaimana contoh Hadrat Masih Maud Wassalam? Ketika datang para tamu misalkan, dan tamu itu datang memang untuk mencari kebenaran tentang jemaat. Mereka ingin mendapatkan pelajaran dari Hadrat Masih Maud. Mereka datang ke Qadian, ya, apa yang beliau lakukan? Apakah beliau langsung menyuruh, kamu duduk silakan, kemudian beliau berceramah begitu? Tidak. Beliau tanyakan, Anda datang dari mana? Sudah makan? Kalau belum, Anda mau makan apa? Ya, betul-betul mengenali kondisi. Dan tentu orang yang datang jauh itu kan pasti capek ya, pasti lapar dan sebagainya. Maka yang pertama beliau lakukan adalah tidak langsung bahwa aku adalah seorang Imam Mahdi, aku dan sebagainya, tidak. Yang ditanya adalah, Anda sudah makan? Mau makan apa? Ya, kemudian beliau memperlakukan tamu itu begitu istimewa. Dan setiap tamu beliau berpesan kepada para sahabat, berilah mereka makan sesuai dengan kebiasaan apa yang biasa mereka makan. Sehingga ada beberapa kisah ya, bahkan pertanyaan itu belum keluar, akhirnya mereka mengatakan ini utusan Allah yang benar. Jadi pertanyaan itu nggak sempat keluar, penyelidikannya itu nggak sempat dilanjutkan, tapi begitu melihat cara pertama yang dilakukan oleh Hadrat Masih Maud Wassalam, akhirnya apa? Mereka langsung baiat masuk Islam. Contoh yang lebih jauh lagi misalkan di zaman Rasulullah, seorang Nasrani misalkan yang datang kepada beliau, yang tadinya hanya ingin menguji betul-betul kesabaran beliau, datang, malamnya disuguhi dengan berbagai macam makanan, sampai di dalam riwayat, di dalam kisah itu terjadi gangguan perut ya. Kemudian dia sampai sakit perut lah. Kemudian dia buang kotoran di tempat tidurnya itu, karena malu, kemudian dia pulang tanpa izin.
Ketika Rasulullah datang dan melihat itu, beliau bersihkan. Dan si Nasrani ini dalam kisah diceritakan bahwa kalung salibnya ini kan tertinggal. Dia ingat. Setelah dia jauh, kemudian dia kembali untuk mengambil kalung salibnya ini. Tetapi begitu dia pulang, dia melihat Rasulullah sedang mencuci ya bekas Masya tempat Allah. tidur yang terkena kotoran itu. Masya Allah. Tanpa dalil, ya, tanpa penjelasan yang berapi-api dari Rasulullah. Kemudian begitu melihat Rasulullah sedang melakukan itu, maka dia mengatakan, ini Nabi yang benar, ini utusan yang benar. Langsung kena. Nah, maka cara-cara ini tentu keadaan kita juga itu harus betul-betul diperhatikan. Contoh misalkan Rasulullah, ketika beliau mengatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Sebelum beliau mengatakan itu, beliau sendiri sudah mencontohkan. Di dalam riwayat kita baca, Rasulullah itu keringatnya wangi dan tidak pernah tercium oleh para sahabat dari baju beliau, dari badan beliau itu bau yang tidak sedap. Artinya apa? Beliau sangat memperhatikan kebersihan. Karena yang beliau sampaikan, an-nadhafatu, kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan saya kira agama syariat yang mengajarkan bahwa bahkan kebersihan itu menjadi bagian dari keyakinan kita, itu hanya Islam. Dan beliau contohkan di dalam kehidupan pribadi beliau. Hadrat Imam Mahdi Al-Satwasalam pun demikian. Bagaimana beliau mengamalkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, yang tadi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus memuliakan tamunya. Okay. Bagaimana beliau memuliakan tamu? Dan sebelum tamu itu bertanya tentang kebenaran jemaat, begitu melihat praktek dari Hadrat Imam Mahdi As-Satwasalam, mereka langsung beat. Ini saya kira di Indonesia dulu ya, kita juga banyak mendengar riwayat-riwayat yang seperti itu, yang intinya bahwa keadaan diri kita, situasi dan kondisi ketika kita mau menyampaikan kebenaran itu pun sangat mempengaruhi. Ya, kita ingat di Indonesia dulu banyak mubalik-mubalik senior ya, yang kita dengan melihat penampilannya saja, kita yakin bahwa ini pasti ilmunya juga luar biasa. Dengan melihat penampilannya Tuan Cima almarhum misalkan, kita dengan melihat beliau saja, beliau belum berbicara, kita sudah dalam hati kita sudah ada satu kerteg ya, satu bisikan hati bahwa tidak mungkin orang yang seperti ini tuh akan menyampaikan hal yang tidak baik. Nah, maka oleh karena itu penampilan kita, cara kita pun itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi cara penampilan, kondisi kita itu pun sangat mempengaruhi. Kita menyampaikan tadi ya tentang kebersihan, tentang kebenaran, tentang kerapihan, tapi kita sendiri tidak menjadi contoh itu, kita cuek bebek lah, pokoknya terserah, yang penting yang saya sampaikan ini dakwah, tabligh gitu. Ya tentu tidak akan mengena. Tidak akan berpengaruh. Dan orang tetap ya secara manusiawi, orang akan melihat kepada hal-hal yang lahiriah, yang zahiriah. Karena sebelum dia memakai kolbunya, sebelum dia memakai hatinya untuk menilai kebenaran itu, maka yang dia lihat adalah penampilan luarnya. Karena kolbu itu tidak bisa menakar tentang penampilan zahiriah. Kecuali mungkin tingkatannya dia itu sudah mencapai tingkatan yang tinggi, ya itu lain hal. Tetapi sebagai manusia pada umumnya, kita pun misalkan ketika sesuatu itu yang dilihat pertama itu adalah fisik luarnya. Ya sebelum itu, maka penampilan, keadaan kita ya itu pun sangat-sangat penting ya dalam menyampaikan kebenaran itu sehingga cara itu menjadi maksimal. Nah, saya kira seperti itu. Maksimal dan meyakinkan ya. Betul. Untuk pendengarnya, untuk penerima pesan tersebut. Jadi keterkaitannya sangat erat antara pembawa pesan dengan pesan itu sendiri, ya sehingga bisa tergambar dari amalan-amalan yang ditunjukkan bagaimana sebenarnya nasihat itu bukan hanya ditujukan kepada orang yang di hadapannya, betul, tapi untuk diri sendiri. Iya. Nah, terakhir barangkali Maulana ya, untuk bagaimana kita bisa mendapatkan satu gambaran di mana seorang dai ya itu bisa mencapai keberhasilan yang sejati, keberhasilan yang sebenar-benarnya ya, itu bisa dilihat dari pencapaian apa? Oke. Nah, hal yang paling utama pekerjaan menjadi dai hakikatnya adalah kita mengerjakan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara bahwa pencapaian tertinggi itu adalah bahwa kita itu melaksanakan tugasnya ya atau perintahnya Allah Subhanahu wa taala, artinya dai ilallah itu kan mengajak manusia kepada Allah. Maka goalnya itu adalah bagaimana hasilnya itu adalah bagaimana seseorang yang tadinya jauh
dari Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya mungkin tidak memahami hukum-hukum Allah, tidak memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan dakwah kita, dengan tabligh kita, ya, dengan ajakan kita, maka mereka ini kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak secara yang formalnya, mungkin tadinya orang tidak malas beribadah, orang malas sholat. Maka dengan dakwah kita, dengan ajakan kita, ya, maka kemudian mereka mau melaksanakan sholat. Maka dia melaksanakan sholat, yang tadinya tidak sholat, maka ini adalah hasil. Yang tadinya mungkin dia tidak biasa berdoa, dia tidak pernah berdoa, dia hanya yakin dengan kekuatannya sendiri. Maka dengan ajakan kita, ya, maka kemudian seseorang ini segala sesuatunya betul-betul sangat bergantung dengan doa. Karena dai itu kan artinya bukan hanya menyampaikan, tapi mengajak. Kalau mengajak itu, ayo ke sini. Kalau ke sini itu artinya melibatkan diri kita. Tapi kalau menyampaikan, kita subjek, ini objek. Yang penting keluar. Ya, kalau tabligh itu kan yang penting keluar. Yang penting kita sudah menyampaikan. Tapi kalau dai itu mengajak ke sini. Tapi kalau tabligh itu ke sana. Kan begitu. Nah, tabligh dan dakwah tentu ada irisan di sana dan tugas pokoknya tentu saja menjadi sama. Ya. Maka goal atau keberhasilannya seperti apa, ya, cirinya tentu yang kita inginkan. Kalau mereka ingin mendekat kepada Allah, kita ajak mereka semakin dekat dengan kewajiban-kewajibannya, itu kita lihat, itu kemudian ada di dalam diri mereka. Ini standar yang dilaksanakan oleh Hadrat Imam Mahdi SAW. Ya. Karena dalam satu sabda, kita ingat sabda beliau, seandainya, ya, ada satu orang saja, ya, yang kembali kepada Tuhan, yang kembali kepada Allah, yang kemudian menjadi milik Allah Ta'ala, satu orang, kata beliau, maka tujuan pengutusanku sudah sempurna. Maka tujuan pengutusanku sudah berhasil. Bayangkan satu orang, karena tugas beliau adalah mengajak manusia kembali kepada Allah. Jadi kalau ada satu orang saja yang kemudian bertobat, ya, beriman, maka kata beliau, ya, sabda beliau, itu tujuan pengutusanku sudah berhasil. Artinya apa? Bahwa goalnya, ya, buktinya, ya, keberhasilan seorang dai adalah tujuannya mengajak kepada Allah, ya, kemudian ada orang yang memang betul-betul berhasil kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Seperti apa yang kita bahas pada episode sebelumnya, bahwa akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasihat itu bukan berasal dari diri kita sendiri, memperturutkan hawa nafsu sendiri, kemudian tujuan-tujuan pribadi dan seterusnya, akan tetapi justru bagaimana agar nasihat itu adalah karena memang berlandaskan kepada nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah tujuan meraih Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ganjarannya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, maka tentu saja ia bukan menjadi pengikut siapa yang menasehati, tetapi pengikut Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang tentu saja akan lebih luar biasa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu barangkali Maulana, ya. Masyaallah. Alhamdulillah, karena waktu sekali lagi membatasi kita, kita akan akhiri diskusi kita pada kesempatan hari ini, pada kesempatan episode kali ini. Mudah-mudahan di episode yang akan datang kita akan bertemu kembali dalam episode dan tema-tema yang akan lebih membangkitkan gairah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, insyaallah Maulana, ya. Alhamdulillah, jazakumullah Maulana atas penyampaian dan penjelasannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini pun akan membawa kita semua mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kedekatan. Amin. Dan meraih keberkahan itu, insyaallah. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza kepada pemirsa sekalian yang masih tetap setia bersama kami di dalam program Lafaz Al-Masih. Sampai di sini diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan keteguhan hati di dalam upaya untuk tetap dalam kedawaman, dalam keistiqomahan, ya, agar di setiap nasihat yang kita sampaikan, di setiap pembuktian nasihat yang kita utarakan adalah semata-mata hanya demi Allah Subhanahu wa taala, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Saya Yudi Wahyudin beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Insyaallah
di episode-episode yang akan datang kita akan kembali membahas tentang tema-tema yang akan membawa kita kepada ketinggian iman dan pembuktian iman di dalam kesolehan. Jazakumullah ahsanal jaza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده